Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana membuat sebuah program kalkulator sederhana pada app Inventor. Yang pertama, kita masuk dulu ke website AI2 App Inventor, login ke web tersebut, kemudian kita akan masuk pada tampilan project. Langkah yang pertama, klik Start New Project. Kita akan buat project baru, misalnya dengan nama kalkulator. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah project untuk kalkulator. Kita sudah siap dengan satu screen, yaitu screen 1. Pada project kali ini saya akan membuat dua buah screen, yaitu screen 1 dan screen 2. Screen 1 sebagai pembuka dan kita akan tambahkan satu buah screen lagi dengan klik tombol add screen. Tetap kita beri nama saja screen 2. Nah, ini screen 2 sudah terbuat. Untuk berpindah dari satu screen ke screen yang lain, kita bisa memilih dari menu ini, screen 1 atau screen 2. Ini kita sedang berada di screen 2, kita akan pindah ke screen 1. Screen 1 ini kita akan gunakan untuk membuat tampilan awal. Dari screen 1 saya akan menambahkan sebuah button agar nanti button ini akan berpindah ke screen kedua. Bagaimana cara membuat perpindahan tersebut? Setelah kita tambahkan satu tombol, ini kita dapat mengganti teksnya dengan misalnya saya ganti dengan play. Oke, kemudian dari sini saya menambahkan label untuk sebagai interface atau pemberitahuan. Labelnya saya akan ubah tagnya menjadi program kalkulator. Kemudian saya akan ubah fontnya dengan bold. Kemudian font size-nya saya akan ubah menjadi lebih besar, yaitu 20. Nah, ini satu buah tampilan sudah kita buat. Kemudian jenis fontnya juga bisa kita pilih beberapa pilihan. Nah, kemudian tombol play ini nanti akan mengarahkan ke screen 2. Maka kita memberikan perintah dalam bentuk blok untuk berpindah dari screen 1 ke screen 2. Kita lihat ke bagian blok. Ini adalah blok program untuk screen 1. Yang pertama, kita klik tombol button, kemudian kita masukkan perintah when. Button 1 klik ini apa yang perlu dilakukan? Kita masuk ke kontrol. Di sini kita bisa memilih open another screen. Kita pilih open another screen. Kemudian kita akan pilih sebuah tag. Kemudian kita tambahkan. Nah, kemudian di sini kita bisa mengetikkan screen berapa yang akan kita panggil untuk ditampilkan, misalnya screen 2. Jadi ketika button 1 klik, dari screen 1 ini, ketika button 1 diklik, maka screen dengan nama screen 2 akan ditampilkan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan desain pada screen 2. Kita pindah ke editor screen 2. Nah, di sini kita akan membuat kalkulator sederhana, tampilan dari kalkulator sederhana. Saya akan menggunakan dua buah layout. Layout yang pertama adalah vertikal. Ini untuk menyusun beberapa komponen secara vertikal. Kemudian saya akan tambahkan dulu
text box yang pertama ini saya akan letakkan di dalam layout vertikal ini text box yang pertama. Text box yang pertama nanti untuk bilangan yang pertama, kemudian saya akan tambahkan text box yang kedua di dalam kotak range ini ya, di dalam kotak vertikal arrangement. Kemudian saya akan tambahkan text box yang ketiga ini untuk menampilkan hasil. Jadi posisinya adalah text box 1, text box 2, kemudian text box 3. Sebelum text box 3 ini saya akan tambahkan buttonnya akan nah ini adalah kira-kira susunannya seperti ini. Ada text box 1, text box 2, kemudian ada button 1, kemudian ada hasilnya. Nah, karena setiap komponen ini kita akan susun beberapa komponen ke kanan, ini karena bentuknya vertikal, maka satu komponen dengan komponen yang lain disusun secara vertikal. Ketika kita menginginkan beberapa komponen berada secara horizontal, maka kita bisa nambahkan layout lagi. Jadi ada layout di dalam layout. Nah, contohnya misalnya ini kita akan memberikan keterangan sebelum ini misalnya dengan bilangan pertama misalnya. Maka kita tambahkan dulu horizontal alignment-nya di dalam vertical alignment, di dalam layout vertical alignment. Nah, ini ada vertical layout alignment, kemudian di dalamnya ini ada horizontal alignment. Nah, di sini kita akan menambahkan label. Yang pertama ini saya masukkan label di sini. Kemudian saya akan ubah tagnya menjadi bilangan atau bil 1. Kemudian sebelah kanannya akan saya berikan text box yang pertama. Kita masukkan ke ring yang kecil di dalamnya. Nah, di dalam layout horizontal alignment ini sudah ada dua komponen, yaitu label dan text box yang pertama. Kemudian kita tambahkan lagi layout horizontal alignment di bawahnya. Kemudian di sini kita tambahkan sama ya, ada label. Kita ganti labelnya dengan bil 2 untuk bilangan kedua. Kemudian sebelah kanannya ini kita masukkan text box yang kedua ke dalam layout yang kecil ini. Nah, ini ada dua buah layout ya. Horizontal layoutnya sudah ada dua. Kemudian di sini ada button ini saya akan memberikan 4 buah button yang berjejer ke kanan, yaitu untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Maka saya tambahkan lagi layout horizontalnya. Kemudian button 1 saya masukkan. Ini kemudian saya akan tambahkan dengan button 2. Button 2. Button 3. Karena terlalu ke sana kita ubah dulu. Tagnya misalnya dengan tanda plus, ini untuk penjumlahan, kemudian minus atau pengurangan, kemudian di sini perkalian itu dengan X. Kemudian saya akan tambahkan button 1 lagi, yang keempat yaitu pembagian, sehingga ada 4 buah button, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kemudian di bagian terakhir ini saya tambahkan layout horizontal alignment kembali. Kemudian saya masukkan komponen ini ditambah dengan label hasil. Label ini tulisan yang ada di situ adalah hasil. Nah, program kalkulator ini akan menerima input dalam bil 1, kemudian bil 2, kemudian tombol plus ini untuk menghitung hasil penjumlahan dari bil 1 dan bil 2, kemudian hasilnya ditampilkan di text box yang ketiga. Kemudian tombol minus ini akan mengurangi bil 1 dikurangi bil 2, hasilnya akan ditampilkan di text box 3.
perkalian ini akan mengalihkan bil 1 dan bil 2, hasilnya ditampilkan di text box 3. Dan pembagian ini akan menampilkan hasil bagi antara bil 1 dan bil 2 dan hasilnya ditampilkan di text box 3. Nah, agar program ini berjalan maka kita harus mengatur atau memberikan perintah pada bagian blok. Yang pertama, tadi ada dua buah input yaitu bil 1 dan bil 2, maka saya perlu membuat sebuah variabel sebagai tempat untuk menyimpan data. Nah, di sini saya akan deklarasikan variabel dengan memilih variabel ini, kemudian saya pilih inisial global name. Nah, saya akan membuat sebuah variabel, kira-kira variabelnya saya beri nama bil 1. Kemudian nilai awal dari bil 1 ini saya akan berikan nilai 0, kita bisa pilih bagian math, kemudian bilangan. Ini yang kita pilih. Nah, selanjutnya selain bil 1 kita juga akan deklarasikan untuk dua buah variabel lagi yaitu bil 2 dan hasil. Kita bisa mengcopy dari sini, klik Ctrl C kemudian Ctrl V. Nah, ini di copy ya. Kemudian saya akan deklarasikan bil 2. Sama, diawali dengan nilai 0. Demikian juga untuk hasil, saya copy lagi kemudian saya tambahkan hasil dengan nilai 0. Nah, selanjutnya kita akan membuat program bekerja ketika diklik tombol yang pertama yaitu tombol penjumlahan. Kita bisa pilih button 1 ini, kemudian kita pilih event ini ya. Ketika button 1 diklik, apa yang terjadi? Yang pertama adalah kita akan membaca input dari kita lihat, kita akan baca input dari text box 1 dan text box 2. Kemudian akan diproses dengan penjumlahan dan hasilnya ditampilkan di text box 3. Ini cukup kompleks, kita kembali lagi ke blok. Yang pertama, membaca bil 1, inputan dari bil 1. Bil 1 itu ada di text box 1. Kita akan baca komponen dari text box 1. Maka kita masuk dulu ke variabel, kemudian kita pilih set, karena apa yang dimasukkan di text box itu akan kita masukkan ke sini, ke bil 1. Jadi set bil 1. Apa yang akan disetkan di sini? Kita pilih dari text box 1. Kemudian kita pilih tag-nya, tag yang ada di text box 1. Jadi text box 1 text. Nah, ini ada text box 1 tag, kita masukkan di sini. Nah, setelah apa yang dituliskan di text box 1 itu masuk ke bil 1, kita akan lakukan juga untuk bil 2. Kita bisa copy dari sini, Ctrl C kemudian Ctrl V, kita tambahkan di bawahnya. Nah, ini kita set untuk bil 2 tapi dari text box 2. Nah, kemudian kita akan set hasilnya. Kita bisa tambahkan juga di sini untuk hasil. Untuk hasil ya, tetapi ini bukan dari text box 1 atau text box 2, ini adalah hasil perkalian dari bil 1 dan bil 2. Hasil penjumlahan dari bil 1 dan bil 2, maka ini kita tidak perlukan, kita bisa hapus. Kemudian kita cari operasi matematika yaitu dengan match ya, kemudian kita cari yang penjumlahan.
Nah, ini adalah penjumlahan dua buah bilangan. Nah, ini ada tombol plusnya. Kita bisa pilih yang ini, kemudian kita letakkan di sini. Nah, bagian di sini ini adalah variabel dari build 1 dan build 2. Maka kita bisa ke variabel untuk mendapatkan nilai, kita pilih yang get. Get, kemudian kita letakkan di sini. Kemudian kita cari get dari build 1. Kemudian kita tambahkan untuk get dari build 2 di sini. Nah, sekarang kita bisa lihat hasilnya. Saya ulangi dari awal. Yang pertama yang dilakukan adalah memasukkan tag apa yang dituliskan di tag box 1 ke variabel build 1. Kemudian memasukkan apa yang diketikkan di tag box 2 ke variabel build 2. Kemudian mengeset variabel hasil itu dengan build 1 ditambahkan dengan build 2. Nah, setelah variabel hasil ini kita dapatkan, kita akan menuliskan ke tag box 3. Maka kita masuk ke komponen tag box 3, tag box 3 dengan set nilai dari tag box 3. Berarti tag box 3 pada properti text. Nah, ini ada tag box 3 properti text. Nah, yang ini set tag box 3. Oke. Ini tidak kita perlukan. Nah, ini set tag box 3 titik tag akan diisi apa? Kita akan isi dari variabel hasil. Maka kita ke variabel, kemudian kita mendapatkan nilai variabelnya, kita taruh di sini. Variabel hasil yaitu global hasil. Nah, global hasil ini akan kita tampilkan di tag box 3. Nah, ini adalah untuk button 1 karena untuk penjumlahan. Selanjutnya kita bisa melakukan untuk button 2 dengan cara yang sama, hanya berbeda pada operasinya saja. Karena button 2 itu untuk pengurangan, kita menggunakan ini. Kemudian kita masuk pada variabel set variabel, ini kita pilih build 1 sama ya. Kemudian tag box 1 titik tag, kita memilih tag box 1. Oke, nah untuk variabel 2 sama, kita copy dari sini. Berarti kita ganti tag box 2. Kemudian untuk set global ini, kita dari variabel set, ini kita pilih global hasil. Kemudian pada match ini kita pilih yang pengurangan. Kita cari pengurangan, ini adalah pengurangan. Nah, yang pertama adalah global 1 build 1 dan global build 2. Kita lihat menggunakan get. Kita pilih build 1 dikurangi dengan build 2. Selanjutnya hasil dari global hasil ini akan kita tampilkan di set box tag box 3. Kita pilih tag box 3, set tag box 3 tag. Kemudian di sini ini kita akan isi dengan global hasil. Jadi kita ke variabel global, kemudian get hasil. Oke, ini untuk button 2. Bagaimana untuk button 3? Kita bisa copy dari sini saja. Kemudian kita pilih yang button 3. Nah, button 3 ini adalah perkalian, maka bagian ini kita tidak kita ganti dengan match yang perkalian. Nah, ini adalah perkalian, kita masukkan di sini.
Kemudian global 1 kita pindahkan ke sini, global 2 kita pindah ke sini. Yang ini kita tidak perlukan. Demikian juga untuk button 4 kita copy dari sini, kemudian kita masukkan untuk yang button 4. Bagian ini kita tidak perlukan, kita ganti dengan pembagian. Dengan match. Dengan pembagian. Oke, ini pembagian. Kemudian kita pindahkan. Oke, yang ini tidak kita perlukan. Nah, ini adalah blok program yang akan dijalankan ketika nanti kita membuat atau menjalankan aplikasi di screen 2. Nah, di sini ada 4 button yang kita pakai, yaitu button 1 ini untuk penjumlahan, button 2 untuk pengurangan, button 3 untuk perkalian, dan button 4 untuk pembagian. Nah, jika sudah selesai, kita akan jalankan program ini untuk membuat APK supaya kita bisa mengeceknya di aplikasi ponsel kita. Kita klik build, kemudian app provide QR Scout. Nah, setelah muncul QR Scout, kita akan jalankan aplikasi mobil kita, kemudian kita buka app Companion. Kita jalankan app Companion, kemudian kita connect QR Scout untuk scan QR code untuk menyekan atau mendownload APK. Nah, ini adalah scan QR code untuk mendownload APK. Juga sudah terhubung, kita klik unduh. Kita tunggu. Nah, setelah terunduh kita pilih install, kemudian aplikasi Android akan memasang aplikasi. Meskipun ada peringatan, kita tetap install. Kemudian di sini tidak usah atau klik jangan dikirim. Nah, kemudian kita buka aplikasi. Nah, ini adalah tampilan screen yang pertama tadi. Kemudian ada tombol play, ini ada muncul tulisan program kalkulator. Kemudian tombol play ini untuk pergi ke screen 2. Kita klik. Nah, maka ini tampil screen 2. Di sini ada text box untuk bilangan 1, bilangan 2, dan hasil. Kita bisa klik di bilangan 1, misalnya saya pilih atau saya isi 10. Kemudian bilangan 2 ini saya isi 5. Maka kita tinggal memilih keempat tombol ini, apakah plus, minus, perkalian, atau pembagian. Ketika kita pilih plus, maka text box 3 akan menampilkan hasilnya, yaitu 10 ditambah 5. Kemudian kalau kita klik pada minus, ini akan menampilkan hasil. Kemudian kalau kita pilih perkalian, hasilnya adalah 50. Kemudian kalau kita pilih pembagian, hasilnya adalah 2. Nah, kita lihat di pengurangan ini hasilnya 0. Kita cek di dalam. Kita cek pada program ketika button 2 diisi. Ya, di sini ada kesalahan ya. Ini global build 1 dan ini global build 1 lagi. Artinya build 2 ini tidak pernah di set. Seharusnya yang kita pilih adalah global build 2. Oke. Ini sekaligus kita mengecek kesalahannya. Nah, dengan demikian ini seharusnya sudah
build 2 sudah terisi dan pembagian dapat dilakukan. Kalau yang tadi itu pembagiannya belum bisa dilakukan karena build pengurangannya belum bisa dilakukan karena build 2 belum terisi. Oke, itulah cara membuat program kalkulator menggunakan app Inventor. Ikuti terus channel ini. Jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan update video-video yang selanjutnya dengan berbagai contoh program aplikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.